أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih pada pembahasan terkait birrul walidain yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertemuan sebelumnya telah lewat hadis Abu Amr Asy-Syaibani yang kemudian beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalah ala waqtiha. Kemudian birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah. Al-birrul walidain muqaddam alal jihad fi sabilillah, didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, dikarenakan na'am barakallahu jihad fi sabilillah tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Sementara hukum asal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, hukum asalnya adalah wajib, fardu ain. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Ya'la ibnu Atha an abihi, dari ayahnya, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Umar beliau menyatakan, ridha Rabbi fi ridal walid, keridhaan Allah Subhanahu wa taala mengikuti sesuai dengan keridhaan kedua orang tua. Wa saqatur Rabbi fi saqatil walid, dan kemurkaan Allah mengikuti atau sesuai dengan kemurkaan orang tua. Hadis ini sanadnya hasan. Walaupun ada yang mengatakan dhaif, namun hasan. Ya, terangkat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam As-Suyuti,
Al-Imam Hakim dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hadis yang kedua dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, na'am barakallahu, ini masih terkait hadis yang berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, isbatu sifati ar-ridha lillahi ta'ala, menetapkan sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ridho, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka, dan ahlul jannah, orang-orang yang masuk ke dalam surga, ridho juga kepada Allah. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, dalam surat Al-Bayyinah. Dan juga dalam hadis sebutkan diantaranya hadis ini, ridho Rabbi fi ridhol walid, keridhaan Allah sesuai atau mengikuti keridhaan orang tua. Na'am barakallahu. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, diambil faedah. Kita ambil faedah ini dari kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Kalau kita mencari syarah hadis ini di Riyadhus Shalihin tidak ada. Ya, kita cari di kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, miliknya Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan haqqul walidain kabir. Dalam faedah yang berikutnya, hak kedua orang tua itu sangat besar. Faqad qarana tabaraka wa ta'ala haqqahu bihaqqiha. Hak kedua orang tua itu besar, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggandengkan hak Allah sendiri dengan hak kedua orang tua, digandengkan dalam banyak ayat, banyak. Seperti dalam hadis tadi, ridho Rabbi fi ridhol walid. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat ke-14, anishkurli wali walidaika, hendaknya bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Digandengkan. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'am, beribadah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berterima kasih, birrul walidain, kepada kedua orang tua, digandengkan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah. Awal perintah yang ditujukan dalam surat Al-Isra ayat ke-23 ini tauhid. Kemudian setelah itu Allah gandengkan hak Allah yang berupa agar manusia ini mentauhidkan Allah, kemudian Allah gandengkan dengan hak kedua orang tua. Allah menyatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua ya berbuat baik, berbuat ihsan, menunjukkan hak kedua orang tua itu agung.
sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Lalu bagaimana dengan hak Rasul? Hak Rasul mengikuti hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menerapkan, mengamalkan hak-hak Allah, berarti dia telah mengamalkan dan konsekuensinya harus mengamalkan hak-hak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis tadi. Faedah yang ketiga dari hadis, ridho Rabbi fi ridhol walid. Keridhaan Allah mengikuti atau sesuai dengan keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala seiring mengikuti kemurkaan kedua orang tua. Diambil faedah yang berikutnya. Wajibnya, kita terjemahkan saja ya. Wajibnya membuat ridho kedua orang tua. Wajib. Dan sebaliknya, haramnya membuat marah, membuat murka kedua orang tua. Dengan ini membuat ridho kedua orang tua adalah sebuah kewajiban. Membuat marah murka kedua orang tua adalah sebuah keharaman. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan. Walaupun hadis ini menunjukkan wajibnya mendatangkan keridhaan orang tua dan haramnya mendatangkan kemurkaan kedua orang tua. Ini dibatasi harus sesuai dengan syariat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita mendatangkan keridhaan orang tua itu harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Walaupun orang tua tersebut ridho, namun ternyata ridhonya ada dosa padanya. Maksudnya bagaimana hadis ini? Maksudnya keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan kedua orang tua. Maksudnya kalau keridhaan kedua orang tua ini tidak melanggar keharaman-keharaman, tidak melanggar kewajiban-kewajiban, maka keridhaan orang tua ini, keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keridhaan orang tua. Misalkan orang tua senang kalau anaknya sekolah di luar negeri, walaupun di situ dia anak perempuannya tadi safarnya sendirian, biduni mahram, dengan tanpa mahram. Senang dia, ridho. Kalau tidak dituruti karena beasiswa yang sudah dia dapat, maka dia tidak ridho. Maka seperti ini tidak bisa kemudian hadis ini diamalkan. Oh berarti keridhaan Allah ini mengikuti keridhaan orang tua. Dengan saya mengambil beasiswa tadi, kemudian saya pergi untuk kuliah di luar negeri walaupun tanpa mahram, orang tua ridho, berarti Allah pasti ridho. Tidak demikian. Maksudnya kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dengan cara kita membuat ridho orang tua, ukurannya, tolak ukurnya ini adalah Allah itu ridho terhadap apa yang orang tua itu ridho dalam perkara ma'ruf, karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dalam riwayat lain, fi
maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada al-khaliq, Allah sang pencipta. Contoh lagi, orang tua meminta anaknya untuk membelikan rokok. Nak, belikan rokok, ya. Kalau anaknya itu tadi menolak, orang tuanya tidak ridho, marah. Maka tidak bisa hadis ini kemudian diterapkan dengan penerapan yang salah. Kalau saya tidak menuruti orang tua tidak ridho, namun marah, berarti Allah akan tidak ridho terhadap saya dan bahkan marah. Tidak bisa diterapkan. Ya, tidak bisa diterapkan demikian. Dikarenakan ya orang tua tadi memerintahkan kepada perkara yang haram. Sebaliknya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam perkara yang wajib, orang tua menginginkan anaknya berbuat ma'ruf. Nah, kamu menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu di pondok yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Udah, nanti abi, umi, ya, beri bekal. Dia menolak. Padahal sudah balik, sudah waktunya menuntut ilmu. Apalagi teman-temannya itu ya bukan orang-orang yang baik. Maka demi menyelamatkan agama anaknya, orang tua tadi ingin memondokkan anaknya, belajar ilmu yang baik. Maka kalau anak ini tidak mau, ya, sehingga membuat orang tua tidak ridho, murka, maka Allah pun murka. Seperti ini, ya, penerapannya seperti ini. Ini diantara contohnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-15 sebagai dalil bahwasanya ya keridhaan orang tua itu tidak secara mutlak ya harus diikuti oleh sang anak. Kalau keridhaan orang tua ini pada perkara yang ma'ruf, maka disitulah keridhaan Allah itu mengiringi keridhaan orang tua. Kalau keridhaan orang tua itu bukan dalam perkara yang ma'ruf, namun dalam perkara ya dosa, kemaksiatan, na'am barakallahu, maka di situ Allah tidak mengiringi, Allah tidak meridhoi. Dalam surat Luqman ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Dan sekiranya kedua orang tuamu ya memaksamu untuk engkau ini berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilmun, yang tidak ada pengetahuan bagi dirimu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan taati kedua orang tua. Walaupun misalkan nanti berbuat orang tua itu berbuat syirik itu ya, orang tua tadi ridho, senang, maka ini tetap dilarang. Tidak menunjukkan Allah akan ridho, dikarenakan ridhonya orang tua yang ternyata membuahkan kemaksiatan, membuahkan kemurkaan Allah itu sendiri. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan sebaliknya pergaulilah ya kedua orang tua tersebut dengan ma'ruf. Ketika orang tua itu kafir, maka tetap birrul walidain ada. Ya, mereka memiliki hak agar seorang anak birrul walidain, tapi dalam perkara yang secukupnya, perkara dunia, bukan perkara agama. Ya, bukan mengantar ya orang tuanya ke gereja ketika Natalan, lakum dinukum waliyadin. Kalau dia kafir tapi masih menjadi tanggungan, ya, maka tetap sang anak tadi memberikan nafkah kepada orang tuanya. Itulah diantara keindahan Islam
yang tidak ada pada agama yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan dalam Syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam bahwasanya bagi orang, ini contoh, seorang ibu memerintahkan anaknya agar anaknya tadi menceraikan istrinya, maka disebutkan oleh para ulama la yahillu lahu ayyutalliqaha, maka tidak halal bagi anak tadi, tidak boleh bagi anak tadi menceraikan istrinya dikarenakan ibunya memerintahkannya, kecuali dengan sebab syar'i ya. Misalkan tidak ada sebab yang syar'i. Kemudian bal alaihi ayyaburraha, bahkan tetap wajib bagi anak tadi walaupun ibunya memerintahkan dalam perkara maksiat, ya, anaknya tadi menceraikan istrinya, tetap walaupun ibunya terjatuh dalam kesalahan, alaihi ayyaburraha, wajib bagi anak tadi untuk berbuat baik kepada ibunya. Walaisa tatliqum ra'atihi min birriha, dan bukanlah menceraikan istrinya dengan mengikuti kehendak ibunya termasuk berbuat baik kepada ibunya, bukan. Wah, kalau saya tidak menceraikan istri saya, berarti saya ini uququl walidain, durhaka kepada orang tua, kemudian diceraikan. Bukan. Dengan demikian bukan merupakan bentuk berbuat baik, berbuat bakti kepada ibunya, bukan. Ya, bukan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, juga disebutkan fa in amarahu abuhu bi talaqi imraatihi, demikian pula apabila ayahnya memerintahkan anaknya ini untuk menceraikan istrinya, lam yajib, ya, maka tidak wajib. Tidak wajib. Dzakarahu aktsarul ashab, maksudnya tidak wajib ini tidak boleh. Ya, kalau tidak ada udzur-udzur yang syar'i, sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan para sahabat. Wa sa'ala rajulun al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun bagaimana dengan seseorang yang telah bertanya kepada Imam Ahmad? Zainal pernah dengar kisah sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan anaknya. Siapa anaknya? Anaknya Umar bin Khattab. Loh, lupa. Hah? Abdullah. Siapa Abu Faruk? Anaknya Umar bin Khattab yang laki-laki yang terkenal, Abdullah bin Umar. Pernah dengar kisah diminta oleh ayahnya yakni Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya? Belum pernah? Pernah? Belum. Naam. Di sini ada kisah, ya. Kemudian dengan kisah tersebut ada seseorang mengerti kisahnya. Dia mendatangi Imam Ahmad. Inna abi ya'muruni an utalliqa imraati. Sesungguhnya ayahku, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, la tutalliqha, jangan engkau menceraikannya. Maka orang tadi mengatakan, ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Lalu bagaimana dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang beliau ini memerintahkan Abdullah bin Umar, anaknya, putranya, untuk menceraikan istrinya. Akhirnya diceraikan. Abu Faruk pernah dengar? Pernah dengar.
orang ini berdalil, loh Abdullah bin Umar ya melaksanakan perintah ayahnya menceraikan istrinya. Ini bagaimana Imam Ahmad? Nah, Imam Ahmad bilang tidak boleh. Ini jawabannya bagaimana Bu Farud? Ya, dalam asar, dalam kisah tadi Umar bin Khattab ya memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Dan benar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceraikan istrinya. Nah, orang tadi yang mendatangi Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, "Loh, ini Umar bin Khattab pernah memerintahkan dan akhirnya anaknya ngikut orang tuanya." Nah, berarti saya boleh kalau gitu karena ayah saya diminta untuk menceraikan istri saya. Nah, Imam Ahmad digitukan. Nah, ini bagaimana? Nah, Pak Yudi. Orang soleh itu tidak mengenai putranya, seandainya memerintahkan putranya berarti dia sudah mengatakan lupa sehingga diputuskan. Oh gitu. Umar bin Khattab orang soleh. Nah kalau tadi orang soleh juga. Nah kalau tadi orang soleh juga. Hampir. Jawabannya hampir. Pak Gunadi? Memerintahkan untuk menceraikan karena cintanya pada istri sudah membahayakan agamanya. Kekhawatirannya. Jadi itu termasuk adanya itu berarti memang apa alasannya? Ya, alasannya. Cuman yang kita minta itu bukan alasannya. Misalkan orang soleh tadi alasannya ya itu. Tapi suruh. Nah, Bu Hafid pernah dapat ya Bu Hafid? Nah, ya kurang lebih seperti itu. Tapi dijawab oleh Imam Ahmad. Kata orang tadi mengatakan kepada Imam Ahmad, "Alaisa Umar amara ibnahu Abdullah ayutalliqa imra'atahu?" Bukankah Umar itu, Umar bin Khattab, memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya? Maka jawabannya Imam Ahmad rahimahullah, iya, memang benar. Hatta yakuna abuka misla Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau memang ayahmu itu keimanannya, keikhlasannya, ilmunya seperti Umar. Kalau tidak, ya jangan, beda ilmunya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada mertua kita misalkan atau orang tua kita, ceraikan ya istrimu itu. Ya, ini begini. Ya. Sementara kita memandang, wah, masih bagus agama yang taklim kok. Ya. Juga tambah cinta sama saya apalagi. Padahal tidak pakai pelet surat Yusuf itu, ya. Ya. Sholat malam bareng, ya. Maka tidak bisa ya kita mengikuti perintah orang tua, apabila tidak ada udzur yang syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, mentaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah. Mentaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah itu ada dua keadaan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Masih kita ambilkan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Ada dua, ya. Yakni mentaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah, ini ada dua gambaran. Yang pertama, yadurruhuma tarkuhu. Apabila
dengan kita meninggalkan mentaati kedua orang tua tersebut dalam perkara yang mubah tersebut ternyata memadorotkan, menimbulkan mara bahaya bagi kedua orang tua, maka la yastarabu fi wujubi ta'atihima fihi, maka tidak diragukan lagi, ya, tetap wajib mentaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah tadi. Ya. Misalkan orang tua kalau sudah tua, terkadang itu ya muncul penyakit pikun. Kemudian ingin sering diperhatikan. Ya. Ingin sering diperhatikan oleh anak-anaknya, apalagi kalau anak-anaknya itu sudah ya nikah, berjauhan rumahnya. Tidak ada yang kumpul dengan orang tua satu rumah atau sekitarnya. Kemudian ketika pulang liburan Id, barakallahu itu kumpul. Nah, orang tuanya ingin ya kemudian didulang, ya disuapin misalkan. Walaupun bisa makan sendiri, ini kan mubah, tidak wajib. Maka dalam perkara seperti ini, ya kalau ternyata memadaratkan orang tua tadi, maka dengan meninggalkan kita tidak menyuapi, maka kita tetap harus mentaati orang tua. Loh, madaratnya apa? Madaratnya dia ngambek. Orang tua tadi ngambek. Ya, ngambek. Kemudian ada perasaan tidak suka dengan kita nantinya. Nah, maka seperti ini memadaratkan, timbul madarat baik berupa ya ngambek ya atau murung. Nah, itu termasuk madarat, ya. Apalagi sudah tua. Ya, kalau orang tua kalau sudah tua, sudah kakek-kakek atau itu ya, berpikir tidak seperti yang masih muda. Kalau sudah marah, perkara yang sepele itu terkadang menjadi beban pikiran yang besar. Beda ketika dia masih mudanya. Perkara yang sepele, apalagi perkara yang besar bisa jantungan. Nah, kemudian yang kedua, yantafa'ani bihi wala yadurruhu fayajibu ta'atahuma fihi. Perkara yang mubah tadi dengan kita ya berbuat baik ya kepada kedua orang tua dalam perkara yang mubah ternyata mendatangkan manfaat. Perkara yang mubah saja mendatangkan manfaat, ya, dan tidak mendatangkan madorot, maka ini lebih-lebih lagi wajib, ya, lebih-lebih lagi wajib. Nah, seperti misalkan orang tua, ya, sudah tua, kita memiliki kelonggaran waktu, ya. Walaupun orang tua tadi ya sudah tua namun masih sehat, ingin agar ya bisa mencari penghasilan sendiri orang tuanya, ingin agar anaknya ini ya sesekali ikut memanen padinya. Ini kan mubah, ya, dikarenakan sudah kebiasaan punya karyawan, ya, dalam perkara mubah. Akhirnya seperti ini menjadi wajib dikarenakan memberikan manfaat pada kedua orang tua, ya, diantaranya ya tidak banyak mengeluarkan pengeluaran untuk menggaji karyawan-karyawan yang ada, mungkin berkurang dengan kita hadir di situ, memberikan manfaat, padahal mubah maka menjadi wajib. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Pada hadis yang berikutnya ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, adalah bab yang kedua. Kalau hadis yang pertama dan hadis yang kedua itu masuk dalam satu bab, yakni bab qaulihi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Pada hadis yang ketiga ini masuk pada bab yang kedua, bab birril ummi, bab
berbakti kepada ibu, khusus untuk ibu. Kemudian nanti Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan untuk ayah. Ya. Nah. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Asim, berkata telah menceritakan kepada kami Abu Asim an Bas ibni Hakim, dari Bas ibni Hakim, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Nanti akan disebutkan kakeknya bernama Muawiyah ibnu Haidah. Muawiyah ibnu Haidah. Qultu, kakeknya Bas bin Hakim, Muawiyah ibnu Haidah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abaru, siapa orang yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya? Qala ummak, maka beliau menyatakan, Nabi bersabda, ibumu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, man abar, siapa orang yang paling layak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya. Qala ummak, kemudian ibunya. Kemudian berkata yang ketiga kalinya, qultu man abar, kemudian siapa? Kemudian dijawab lagi dengan jawaban yang sama, na'am summa ummak, kemudian ibumu. Qultu man abar, kemudian bertanya yang keempat kalinya, siapa orang yang paling berhak, yang lebih layak untuk aku berbakti kepadanya? Qala abaka, maka Nabi menjawab, ayahmu. Summal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat dari kerabat, kemudian yang setelah itu yang dekat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam Hakim rahimahumullahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini yang disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kalau tadi dari Muawiyah ibnu Haidah, riwayat lain adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah datang seseorang menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dariku? Faqala, maka Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Qala summa man, kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, kemudian ibumu. Sudah dua. Qala, maka laki-laki tadi bertanya lagi, summa man, kemudian siapa? Qala ummuk, summa ummuk, kemudian ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala abuk, kemudian ayahmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini diambil dalil yang pertama, pada hadis ini diambil faedah. Yang pertama, bahwasanya berbuat baik kepada ibu itu 3 kali lipat daripada berbuat baik kepada ayah, sangat diutamakan. Berbuat baik kepada ibu itu lebih ditekankan 3 kali lipat daripada seorang anak berbuat baik kepada ayahnya. Barakallahu fikum.
Dan hadis ini yang tadi dalam Adabul Mufrad maupun dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan. Bab birril walidain. Sebutkan di situ. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadis ini yang menyebutkan bahwasanya berbuat baik bagi seorang anak kepada ibu 3 kali lipat, didahulukan 3 kali daripada kepada seorang ayah, itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-14. Dalam surat Luqman ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk ilayyal masir." Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini umum berarti. Kedua orang tua, ya, ibu maupun ayah, umum, masih umum. Kemudian dikhususkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya, ya, dalam keadaan berat di atas berat. Maksudnya dengan keadaan yang sangat memberatkan. Masya Allah. Seorang ibu hamil yang ini tidak ada pada seorang ayah. Wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan juga menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, hendaknya bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, waliwalidayka, dan berterima kasih dengan berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian akan kembali, tempat kembali. Kemudian juga hadis tadi, 2 hadis tadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan ibunya, ya, mengandungnya serta menyusuinya selama 30 bulan. Nah, pertanyaan kepada Pak Safari, barakallahu fikum. Dalam surat Luqman tadi disebutkan, ya, dalam surat Luqman tadi disebutkan wa fisaluhu fi amain, dan ibunya, ya, menyusui anak tadi selama 2 tahun. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat ke-15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan ibunya mengandungnya serta menyusuinya selama 30 bulan. Nah, tadi disebutkan, ya, menyusui 2 tahun. Kemudian ini, ya, di antara hitungan menyusuinya ada itunya, ya. Jadi hamil, ibunya mengandung dan menyusui, totalnya itu 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 2 tahun? 2,5 tahun pas?
2 tahun 6 bulan berarti. Ya. 2,5 tahun. Lalu bagaimana? Bertentangan enggak ayat ini? Enggak tahu. Oh, alam. Yang sudah punya anak, yang belum, mana Hadi jangan dulu sama antum ya nanti. Pak Roni, bertentangan enggak? Dalam ayat tadi disebutkan seorang ibu menyusui 2 tahun, fi amain 2 tahun. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya, mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Bertentangan enggak? Loh ini tadi menyusui 2 tahun. Lah ini kok 30 bulan? Bertentangan tidak? Berarti menyusui bukan 2 tahun ini kalau 30 bulan. Bertentangan? Tidak. Lalu bagaimana? Benar memang tidak bertentangan. Ini bagaimana? Ini Pak Yudi sudah siap jawab. Iya, tadi mikir gini kok. Nah, Pak Mas Ferry juga siap ini. Oh begitu. Oh, nyampe sampai berarti nyusi sampai 3 tahun baru disape. Oh gitu, masya Allah gemuk itu. Masya Allah. Lo Mas Ferry gimana? Ada pertentangan nih? Wow alam. Mas Yono. Oh alam. Pak Abdul Somad. Dalam ayat yang tadi ya disebutkan surat Luqman ayat ke-14, seorang ibu menyusui 2 tahun, fi amain 2 tahun. Am itu kan 1 tahun, amain 2 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, na'am barakallahu itu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Apakah ada perbedaan waktu menyusui? Yang menyusuinya itu sih 2 tahun ya. Ya. Itu lebihnya itu dalam kondisi hamil. Dalam kondisi dia mengandung sampai menyusui. Oh berarti total ada total. Berarti mengandungnya berapa? 6 bulan. Nah, barakallahu berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 bulan. Itu rata-rata umur 6 bulan kandungan itu ada yang sudah keluar. Maka dari sini kita jangan kemudian ya panik. Waduh, 6 bulan ini prematur ini. Ya. Jangan panik. Naam, apalagi ada sebagian ikhwan yang sampai 12 bulan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang pernah kita baca, keterangan beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, itu ada yang sampai 4 tahun di zaman beliau di dalam kandungan ibu, dalam rahim ibunya. Keluar sudah bergigi. Sudah bergigi. Tidak takut mereka ya, mungkin karena nggak seperti sekarang dengan yang canggih ya, medis atau penelitian yang canggih. Wah ini harus gini. Nah maka toyib kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ya tidak mengapa kita kontrol, barakallahu fikum. Kemudian kita juga cek untuk mengetahui perkembangan sang janin. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebutkan dalam Fathul Bari syarah
Sahih Al-Bukhari. Beliau menyatakan qala Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, muqtadahu ayyakuna lil ummi salasatu amsalin ma lil abdi minal birri. Mengandung konsekuensi bahwasanya bagi seorang ibu beliau memiliki 3 kali lipat daripada seorang ayah berupa kebaikan yang harus ditunaikan oleh sang anak. Wa kana dzalika, hal itu dikarenakan. Berarti beliau menyebutkan alasannya. Kenapa Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya. Dari situ diambil kesimpulan kok ternyata berbuat baik kepada ibu itu 3 kali lipat, ya, daripada kepada seorang ayah. Na'am barakallahu fikum. Wa kana dzalika, hal itu dikarenakan yang pertama li usubatil hamli, dikarenakan beratnya seorang ibu itu mengandung, ya, mengandung seorang anak. Seorang ibu ketika sudah lewat masa, ya, 120 hari. Ya, 120 hari. Ya, 40 hari pertama berupa nutfah sperma. 40 hari yang kedua berupa alaqah segumpal darah. 40 hari yang ketiga berupa mudghah segumpal daging. Kemudian tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus seorang malaikat ke rahim seorang ibu untuk meniupkan roh pada anaknya. Ya, sudah 4 bulan, baru 4 bulan masuk 41, maksudnya 4 bulan. Kemudian hari yang berikutnya, na'am barakallahu fikum, sudah memiliki roh. Kemudian kalau memang 2 bulan berikutnya lahir, berarti ketika kandungan atau seorang janin berumur 6 bulan. Terkadang berumur 6 bulan itu sudah ada yang beratnya, ya, 2 kilo. Coba seorang ayah ambil batu 2 kilo. Kemudian diikat di perutnya 2 kilo. Mau kerja, mandi, ya, di perutnya ada batu mengganjal 2 kilo. Mau tiduran, ya, mau sholat. Loh, apakah ibu sholat kalau hamil? Iya, sholat. Ya, masih suci. Mau main bulu tangkis? Oh, tidak bisa. Mau sepedaan, off-roadan? Tidak bisa. Lagi keguguran, misalkan seorang ibu. Ya. Nah, ini yang tidak, ya, dialami oleh seorang ayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Dan ibunya telah mengandungnya dengan mengalami perasaan atau rasa berat yang sangat berat. Ya, yang sudah punya istri yang sudah, ya, pernah hamil itu, apalagi hamil anak pertama, ya. Mas, koyoke luwe enak cek bujang biyen koyoke. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, summal al-wad'u. Kemudian al-wad'. Rasa berat ketika melahirkan. Ketika melahirkan, di situ ada pertaruhan nyawa. Tidak jarang seorang ibu yang meninggal, bayinya juga meninggal. Ada yang ibu meninggal, anaknya biidznillah masih hidup, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, ya. Sehingga seorang ibu yang sebenarnya sebagiannya itu yang tidak memiliki udzur syar'i memberatkan suami.
wah daripada saya ya melahirkan dengan sakit, sesar saja, kan kaya orang. Suami saya kan kaya, sesar. Ya, dalam keadaan tidak ada udzur. Di antara udzurnya kalau sesar boleh itu ketika seorang ibu minusnya sudah 6, maka dokter mengatakan tidak boleh ya melahirkan normal biasa, tapi harus sesar. Itu di antara ya alasan seorang dokter. Ya. Atau alasan yang lain. Maka dengan seorang ibu melahirkan seorang anak, itu rasa sakitnya tidak dialami oleh seorang ayah. Karena seorang ayah tidak mengalami melahirkan seorang anak. Maka dengan ini kita ingat ibu kita. Oh, ibu kita ini seperti itu ya. Belum lagi yang kepalanya itu tidak normal, kepalanya besar dibandingkan badannya. Ada, ternyata isi cairan di dalamnya. Na'am barakallahu. Kemudian yang ketiga, tsumma radha', seorang ibu mengalami masa sulit menyusui seorang anak fi amain, dalam waktu disyariatkan minimalnya. Ya maksudnya secara syariat. Dianjurkan 2 tahun penuh, tidak 1,5 tahun penuh. Kalau selama tidak ada udzur, maka 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fisaluhu fi amain, dan seorang ibu menyapihnya atau menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Sakit, anak rewel harus menyusui. Ya, baru lahir anaknya, mungkin umur 1 minggu, ibunya sakit. Ya, mau tidak mau disusui. Ya, tengah malam ibunya sakit, anak rewel harus disusui. Seperti itu kita dulu ya. Yang kita sekarang besar berjenggot sini, dulu seperti itu. Maka kita harus ingat kepada kebaikan ibu kita. Dengan kita birrul walidain, terkhusus kepada seorang ibu, itu merupakan kita telah berbuat baik dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimahumullahu taala, kemudian Al-Imam Ibnu Battal menyatakan fahadhihi tanfaridu bihal ummu wa tasaqqa biha. Maka dengan 3 ini ya, rasa berat yang dialami oleh seorang ibu ketika hamil, kemudian ketika melahirkan dan ketika menyusui, itu seorang ibu bersendirian dalam hal ini, yang tidak dialami oleh seorang ayah, wa tasaqqa biha, dan juga bersendirian dalam 3 perkara ini, dalam hal kelemahan, kesengsaraan, kepayahan. Tsumma tusyarikul aba fit tarbiyah. Kemudian setelah itu seorang ibu berserikat dengan seorang ayah dalam mendidik anak. Barulah setelah disapih, maka seorang ibu berserikat, berta'awun dengan seorang ayah dalam mendidik anak. Barulah seorang ayah itu juga mengalami rasa berat di situ. Barakallahu fikum. Waqa'at al-isyarah ila dzalik fi qaulihi ta'ala, dan sungguh hal itu telah mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Tidak hanya kepada ibu saja. Walaupun ibu ya itu kita berbuat baik 3 kali lipat, lebih didahulukan daripada seorang ayah. Barakallahu fikum. Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat sama saja. Berbuat baik kepada orang tua dan ayah dan ibu sama, tidak ada yang dikedepankan. Adapun Al-Imam Al-Laits rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan tidak. Seorang ibu berbuat baik kepada seorang ibu 3 kali lipat lebih didahulukan
lebih banyak daripada berbuat baik bagi sang anak, berbuat ihsan, birrul walidain kepada seorang ayah. Namun walaupun demikian, ya, walaupun seorang ibu ini 3 kali lebih banyak mendapatkan bakti dari sang anak, seorang ibu tidak boleh melupakan kebaikan suaminya. Jangan kemudian, wah, iki anakku, nah, mumpung jatahku oke. Ya. Ingat ya, tidak demikian. Dikarenakan Nabi SAW beliau menyebutkan sebuah hadis mengingatkan para istri, ya, tentang bagaimanakah jerih payahnya seorang suami bekerja. Sampai-sampai Nabi beliau bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis nomor 291. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul imra'atu ayyasjuda li zawjiha." Sekiranya aku diperintah, sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud, ya, kepada orang lain selain Allah, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, untuk sujud kepada suaminya. Namun sujud itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Adam itu hanya sujud penghormatan. Ya, itu hanya Allah yang memerintahkan. Maka secara otomatis, ya, itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami, bahkan sebutkan dalam hadis yang lain, ya, sekiranya suami itu memiliki luka borok, entah di kakinya, di tangannya, di tubuhnya, maka sang istri itu menghisapnya. Ini hadis ini diambil dalil tentang hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Tidak boleh, ya, kufur nikmat, mengingkari kenikmatan Allah yang Allah berikan melalui suaminya. Jauh-jauh rek dari Tuban ke Kalimantan kerja, nah, jauh-jauh dari rumahnya, naam, ke negeri orang kerja, ya. Belum lagi istrinya tidak tahu apa yang dilakukan suaminya, ternyata ngelembur sebagai kuli bangunan, sebagai itu, padahal halal. Maka seorang istri walaupun memiliki 3 kali hak untuk birrul walidain dari seorang anak, maka dia juga harus ingat bahwasanya hak dia, kewajiban dia terhadap suaminya ini juga lebih. Bahkan seorang istri lebih mendahulukan kewajibannya, haknya kepada suami daripada kepada orang tuanya. Ya. Seorang istri, ya, bertentangan, ya, perintahnya dengan suami. Maka mana yang didahulukan, mengikuti orang tua atau suami? Maka jawabannya mengikuti suami. Kalau dia sudah jadi istri, itu beda hukumnya, sudah berbeda. Lebih mendahulukan kepada suami. Tapi ingat, semuanya dalam perkara yang ma'ruf. Tapi kalau beliau belum menjadi seorang istri, maka birrul walidain jelas itu lebih berhak. Bukan berarti kalau dia sudah menjadi istri tidak wajib birrul walidain, bukan. Akan tapi kalau bertentangan dengan suami dalam perkara yang ma'ruf, maka didahulukan mengikuti perintah suami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.
dengan anak yang tidak dikendaki oleh orang tua. Misalnya, seorang perempuan hamil di luar nikah, hamil. Ya. Kemudian dia tidak menginginkan anak itu, dia berusaha untuk menggugurkan dengan berbagai cara asal anak itu gugur. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan. Kemudian sampai 6 bulan dia ke dokter, digugurkan berhasil. Dia itu dibuang bayi itu. Pokoknya dia tidak menjadi itu. Apakah anak yang semacam ini, yang ketika hamil pengen digugurkan, setelah hamil setelah keluar dibuang, masih berkewajiban untuk guru walidain kepada ibunya? Berarti anaknya selamat tadi ya? Selamat ya? Sama. Tapi terus dia tahu ya? Tahu kalau dia dulu mau digugurkan. Tahu akhirnya ya? Tahu. Ya seperti ini tetap. Soalnya apa? Dosa yang tadi ingin menggugurkan anak, kemudian kok alhamdulillah Allah selamatkan ya. Itu dosanya. Selama seorang ibu tadi tidak menghalalkan, itu dosanya masih di bawah kekufuran. Sementara Hindun diantaranya seorang sahabiyah ya. Barakallahu itu tetap diperintah oleh Nabi untuk berbuat baik kepada orang tuanya ya. Ketika itu juga Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Abu Sufyan ya, ketika itu ya Abu Sufyan. Itu istrinya, anaknya itu pernah menyatakan kepada Nabi tidak ingin orang tuanya ini mendapatkan bakti dari anaknya. Maka Ar-Rasul alaihissalam tetap menyatakan berbuat baiklah kepadanya, tetap berbuat baik. Nah, ketika itu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu masih kafir. Demikian pula banyak hadis yang lain, juga banyak ayat tadi dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Nah ini. Dan kalau kedua orang tuamu ini memaksamu untuk agar engkau berbuat kesyirikan kepadaku yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu, ya, tentang bolehnya kesyirikan, ya, fala tuti'huma, maka jangan engkau, ya, kemudian mentaati kedua orang tuanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa dalam surat Luqman, ya. Namun tetap pergaulilah keduanya dengan cara yang ma'ruf. Dan banyak hadis yang lain menyebutkan tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, anak yang tadi yang dengan izin Allah selamatkan, kemudian tahu, tetap dia berbuat baik. Hanya saja nasabnya itu kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Ya, ayahnya yang menghamili ibunya di luar nikah tadi, ya. Nah, itu sebenarnya ya memang ayahnya, ya. Cuman secara Islam nasabnya itu ikut ibunya. Nah, ikut ibunya. Tapi tetap berbuat baik pada ayahnya boleh. Nah, barakallahu. Maka tetap berbuat baik, kemudian tidak bahkan ingin membunuh orang tuanya atau ingin mencelakai orang tuanya karena orang tuanya ingin membunuhnya, menggugurkannya ketika dia masih janin. Jadi tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya tadi, ibunya tadi, dikarenakan juga dosa ibu tadi masih di bawah kekufuran. Misalkan dia menghalalkan, nah, berarti sama dengan kekufuran. Nah, setingkat kekufuran saja, tetap seorang anak wajib berbuat baik kepada ayah dan ibunya kalau keduanya atau salah satunya itu kafir. Kafir saja demikian, ya. Syariat Islam kita tidak boleh uququl walidain, ya. Durhaka kepada orang tua apalagi kalau muslim. Tapi ini dalam perkara yang ma'ruf dan perkara dunia kalau dengan orang tua yang kafir. Kalau dalam perkara agama, ngantar ketika Natalan, ya, nak antarkan ibu, ya, atau ayah ke gereja, ya. Nah, ditunggu di situ, ya. Barangkali kamu dapat hidayah masuk Kristen. Nah, Allah musta'an, ya. Maka tidak ada seperti itu.
Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Kalau anak tadi misalkan perempuan, Ya. apakah dia itu mahram dari ayahnya? Kan bukan nasabnya bukan ke ayahnya. Kalau mahram wallahu a'lam, tapi kalau dinikahi tidak boleh. Dinikahi tidak boleh. Tapi yang sebatas sepengetahuan saya tidak boleh safar sama yang tadi, anaknya tadi. Karena belum murni, belum sah menjadi suami dari ibunya. Itu. Kalau dinikahi tidak boleh. Jelas. Kalau misalkan setelah lahir itu kemudian mereka menikah, berarti jelas jadi mahram. Nah, jelas jadi mahram. Tapi ingat, ketika hamil, ya tidak boleh dinikahi, harus lahir dulu baru dinikahi. Nah, itulah jeleknya perzinahan. Malu. Ya. Loh, kalau terjadi gimana? Dulu kita tidak tahu, pertama sudah dikejar-kejar rasa malu, malu tetangga, malu sama famili, kemudian sudah nikah. Ya, kemudian setelah itu lahir, setelah itu baru tahu hukumnya tidak sah. Gimana? Diulang lagi. Diulang lagi. Wallahu ta'ala bishawab. Gimana? Apakah kita kasih apabila orang tua itu menyuruh kita untuk berbuat seperti Kita ya. Dan itu konsekuensinya orang tua itu dia membenci maksud kalau bahasa misalnya sudah sana pergi dan kamu maafin aja dan saudara-saudara itu gimana Pak? Kita seperti itu disebut darurat apa kita masih seperti orang tua seperti menuruti perintahnya gimana? Jadi orang tua ini menginginkan kita mengikuti acara bid'ah. Ya. Kalau seperti ini, pertama itu menyelisihi sabda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan ya kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan. Itu kalau tidak darurat. Darurat itu kalau dilakukan mati. Nah, itu darurat. Itu tidak darurat, misalkan tidak mau dibunuh, tidak apa. Kalau sekedar kalau kamu nggak melakukan, kamu jangan di sini lagi. Nah, pergi, diusir. Nah, itu sebenarnya bukan darurat. Tidak darurat seperti itu. Tapi tetap. Ya, tetap. Tapi insya Allah ya, orang tua itu dengan kita ini kok semakin lama ini, ya, anak saya ini semakin bakti. Jadi yang menjadi tujuan inti dakwah salafi itu, semakin kenal dakwah itu harus semakin baik birrul walidain pada orang tua. Bukan semakin baiknya ini kemudian nuruti perkara yang maksiat ya. Tapi tunjukkan lebih gitu loh dibandingkan yang lain. Itu ngopeninya perkara yang mubah, ngambil hatinya. Tapi tetap ngambil hati ikhlas karena Allah ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh menuruti. Berapa? Oh ya, entar. Dalam Al-Quran tadi itu perintah berbuat baik kepada orang tua ilahnya, sebabnya adalah karena mengandung, melahirkan dan menyusui. Itu sebab kenapa kita disuruh perintah berbuat baik kepada ibu. Nah, bagaimana kalau sebab ini tidak ada? Jadi tidak sama dengan kekafiran. Artinya orang tuanya kafir atau orangnya muslim, kalaupun kafir, tapi dia tetap mengandungnya, tetap melahirkannya dan tetap menyusuinya. Jadi ilahnya masih ada sih. Sebab seorang anak harus berbuat baik kepada anak orang tua itu masih ada. Ya. Hamil, melahirkan dan menyusui. Ya. Sementara orang tadi itu sebabnya itu hilang. Dia tidak menginginkan anak itu lahir. Ya. Dia tidak menginginkan menyusui dan
Semuanya tidak diinginkan. Ya. Nah, bagaimana kalau sebab semua ini hilang? Masih adakah kewajiban untuk berbuat baik? Nah, itu jawabannya masih, karena di situ disebutkan dalam Al-Quran kan bahasa Arabnya walidaika, masih orang tua, walid. Nah gitu. Walaupun misalkan sebab tadi itu tidak ada, dia tidak menginginkan hamil, gak menginginkan juga lahir, setelah lahir pun gak disusui, mungkin ya dibuang, tapi ternyata bismillah selamat. Tidak ada sebab itu. Maka tetap kalau kita tahu, seorang anak tahu itu adalah ibunya, maka tetap dia berbuat baik. Ya, berbuat baik. Ya, kita arahkan untuk siapa tahu ibu tadi itu bisa bertaubat. Jangan-jangan belum bertaubat. Nah, tetap dikarenakan dalam ayat tadi sebutkan walidaik. Yang melahirkan kan ibu atau disebut orang tua. Nah, wallahu ta'ala bishawab.